Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah ketemu dengan Mas Mas Diki Diki. Nugroho. Iya. Ya, viral. Ya, viral karena mau bunuh diri, mau jual ginjal, dan ini justru mau bertobat. Iya. Luar biasa. Betul. Nah, Mas Diki, saya ingin tanya ini dari sisi silsilah keluarganya ini ya. Silsilah keluarga, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya itu orang Jogja, terus mama saya itu dari Sragen, Jawa Tengah. Gitu. Terus kebetulan sudah menetap di Jakarta, gitu. Jakarta kerja kerja kalau sekarang ini terakhir kerja itu di Surabaya. di Surabaya. Tapi keluarga semua menetap di Jakarta semua. Oh, gitu ya. Jadi di Jogja, Bapak dari Jogja, Gunung Kidul ya. Gunung Kidul, betul. Gunung Kidul, Ibu Sragen. Betul. Menetap di Jakarta, bekerja di Surabaya. Sekarang sedang bertaubat di Ungaran, tempatnya Bunda Juju. Ya. Ini suatu histori yang unik, menarik, dan ternyata bikin orang itu sebagai trigger ya, merangsang untuk bertaubat. Betul. Di Pondok Anasar ya, Ungaran. Nah, mungkin bisa menceritakan ini gimana dulu dari awalnya mengenal judul. Ya, sebelum mengenal judul lah, bekerja dulu sebagai apa. Terus dulu gini, mulai kenal judul, terus merasa boncos atau mungkin utang atau judul dan sebagainya. Nah, itu gimana nih? Nah, awal mula aku langsung aja ke mengenal judulnya itu ya. Pada waktu itu sekitar aku main judul itu sekitar 7 tahun 8 tahunan lah, udah cukup lama ya. Wah, cukup lumayan. Ya, itu awal pertama kali itu aku masih kuliah, cuman pada waktu itu aku udah menikah. Kondisiku udah menikah. Sudah menikah. Nikah dini, Pak. Ya, dan aku tuh karena masih kuliah ya, akhirnya terpaksa aku tuh kenal judul awal pertama kali itu dari aku tuh sempet ngojol, ojek online. Ojek online ya. Otomatis kan yang namanya udah nikah, dan pada waktu itu tuh istri juga dalam keadaan ini lagi hamil gitu kan. Aku ngojol. Nah, pertama itu awalnya dari coba-coba, Pak. Dari coba-cobanya itu tuh karena temen ngelihat, bukan slot ya, pada waktu itu judinya itu bukan slot, tapi lebih ke judi kartu kayak gitu tuh. Nah, aku ngelihat kok, ngeliatin itu main apa, ini main gini-gini, abis menang 2 juta loh. Penasaran dong. Ada niatan main itu nggak ada niatan sebenarnya, karena penasaran pengen nyoba waktu itu, nyobain pakai deposit uang 50.000. Delalai langsung dikasih menang. Dikasih menangnya nggak banyak, cuma 500.000, tapi kan seneng. Namanya kita ngojol sehari itu biasanya kita cuma dapat kayak 100-200, ini langsung dapat 500.000. Wah, senang banget dong pada waktu itu. Nah, dari situlah akhirnya ketagihan, masih dikasih menang, akhirnya drop, kalah, dan sampai di titik akhirnya aku lari ke pinjol. Pinjol bener, pasti orang judul itu larinya ke pinjol, Pak. Larinya ke pinjol. Nah, itu ini adalah salah satu pertobatan. Tobat terus maksiat lagi, ini tobat yang pertama itu ya. Itu pernah tobat, sudah sempat tobat ya. Pernah tobat terus tapi gitu lagi. Nah, setiap kali saya kalah itu saya selalu lari, Pak. Pertama kali saya kenal itu tuh karena memang sudah kredit, pinjol, utang di mana-mana, sudah bingung, sama teman juga banyak pada waktu itu. Akhirnya saya pergi itu ke Semarang, ke daerah Semarang. Daerah Geno. Geno. Ya, daerah Geno. Itu cuman sekitaran 6 bulan, dan delalahe ditutup sama ayahku. Utang-utangku wes Rene, utang-utangmu tak tutup. Akhirnya aku balik ke Jakarta lagi. Cuman pada waktu itu aku udah ninggalin jadi pada waktu aku bingung itu aku udah ninggalin anak istri, tak tinggal gitu aja. Tapi akhirnya aku balik ke Jakarta, cuman hubunganku sama istriku ini sudah tidak baik-baik saja. Gitu. Nah, itu yang pertama, tobat yang pertama. Setelah itu kan udah ditolongin semua sama ayahku, udah lunas semua. Akhirnya kerja normal lagi, seperti biasa. Yang kedua ini karena faktor lingkungan. Betul. Judi itu pengaruhnya tuh dari faktor lingkungan, Pak. Lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Godaannya gede banget gitu ya. Siklusnya setiap 3 bulan 4 bulan sudah berhenti, terus akhirnya kumat lagi. Kumat lagi, kali keduanya ditolongin lagi sama orang tuaku lagi. Jadi ibaratnya orang tuaku tuh udah habis-habisan buat aku lah gitu lah. Itu judul dan pinjol juga? Wah, itu pinjol. Terus sampai bank juga ada gitu loh pada waktu itu. Cuman kali kedua itu
itu aku belum ketemu istri dan anakku karena takut, karena udah pernah ninggalin, takut untuk nggak berani lagi gitu loh. Kali kedua terus akhirnya saya lari ke Batam. Batam itu tempat main game Mobile Legends. Itu kan punya teman game Mobile Legends. Nah itu aku pergi ke sana, ke Batam tempatnya dia. Waktu itu juga pada waktu itu ayahku udah di titik dimana wes lah Le, sakarepmu, ibaratnya terserah kamu mau ngapain. Dijarke itu ya. Iya dijarke. Bapakku udah kayak sakarepmu mau gimana. Nah itu akhirnya aku ke Batam itu 1 bulan aku kerja. Jadi kan kalau di Batam itu banyak ini ya apa kayak pelabuhan gitu yang untuk ngirim barang. Itu aku bawain barang 20 kilo jadi kuli panggul kayak gitu. Nah gitu itu 1 bulan kok. Nah dapat 1 bulan itu aku wes kayak temanku karena memang sudah tidak membutuhkan aku untuk kerja di situ. Akhirnya aku mau ke Jakarta bingung karena pada waktu itu sudah jauh sama orang tua gitu loh. Mau ke Jakarta bingung, terus akhirnya aku lari ke, nggak tahu kenapa punya pikiran ke Surabaya. Aku ke Surabaya akhirnya. Aku ke Surabaya. Itu berarti cuma sebentar ya ke Batamnya? 1 bulan, sekitar 1 bulan. 1 bulanan aku di sana. Nah, kemudian aku lari ke ke sana Surabaya. Di Surabaya itu aku belum ada kerjaan, Pak. Pada waktu itu aku kerja di kapal. Dan di Delalai ditolong sama tetangga kosku. Ditanyain ya, aku bingung, aku lagi cari kerjaan. Orang-orang juga pada bingung, orang Jakarta kerja di Surabaya terus masih nyari kerjaan kayak gitu-gitu. Akhirnya ngikut dia itu di kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Itu bagian pengiriman kayak gitulah, Pak. Logistik. Bukan, lebih ke kayak jadi tim daratnya untuk supply barang-barang untuk kantin dan juga untuk catering gitu. Delalai aku kerja di situ. Nah, karena di situ cuman sistemnya itu tidak tidak menetap, bukan mendapat kayak serabutan, jatuhnya kayak jadi per trip, per 2 hari sekali itu ikut trip dibayar, kalau nggak ikut ya misalnya nggak butuh saya ya nggak dibayar gitu, ya cukup buat makan sama bayar kos doang lah pada waktu itu. Nah, dalamnya temanku itu dia itu adalah pemain juga, Pak. Pemain juga. Awalnya ya saya cuman kayak ngikutin kayak cuma nontonin doang, kok lama-lama wah enak. Terus akhirnya aku masih kerja di situ tuh, aku jadi ikut pengen main lagi. Nah pengen main lagi, temanku ini Delalai wes gak butuh kru untuk serabutan gitu, udah gak butuh lah. Nah ya wes aku akhirnya sambil gitu cari-cari kerjaan sendiri. Tapi pada waktu itu aku masih main. Jadi pertama kali aku kerja di tempatku yang itu, mungkin orang yang di perusahaan alat-alat tulis itu, aku tuh masih main. Padahal di situ aku gajiku tuh besar, range 10 sampai 15 itu nyampe, Pak. Wes, luar biasa. Betul. 10 sampai 15 itu nyampe, ya wes. Ya duitnya sebagai apa itu kok gaji segitu? Sebagai konten kreator. Betul, sebagai konten kreator dan dibilang dari semua karyawan itu ibaratnya aku lah lumayan gitu loh gajiku, karena aku baru masuk dan udah ngangkat trafficnya perusahaan, tapi aku menyia-nyiakan itu gitu loh. Dan betul, kebetulan bosnya itu ya baik banget sih. Ya ibaratnya aku juga di situ kan sistem perusahaannya itu kayak yang belum aku jelasin di video-video yang lain gitu ya, Pak. Perusahaan itu kita sholat itu dibayar, Pak. Wah, jamaah itu dibayar. Nah itu kerennya bos saya tuh. Tapi saya menyia-nyiakan itu gitu loh, menyia-nyiakan itu. Dan pada satu titik, tapi juga sholat juga itu. Siapa? Sholat jalan jadi jalan. Sholat jalan, maksiat jalan. Jadi 50-50 gitu. Gitu. Kayak ini lagi lah, sempat menang di angka sekitar 100 juta. Pernah menang di angka 100 juta, cuman duitnya habis buat ya nggak jauh lah, Pak. Uang namanya uang panas itu habis untuk dipakai untuk hal-hal yang panas juga gitu. Pakai buat minum, buat segala macam, pokoknya mungkin penonton juga udah pasti paham ya. Nah itulah akhirnya mentoknya sebenarnya pas aku ini tuh ninggalin utangnya itu nggak banyak loh, Pak, cuman sedikit, cuman kadung aku tuh sudah kayak merasa umurku sudah sekian, udah di kepala 3, apakah aku terus seperti ini gitu loh, Pak. Dan akhirnya pada saat itu teman itu udah pada nagih semua, udah bingung aku, ibaratnya wah ini temen, aku menjanjikan segini, penjudi itu nggak jauh dari bohong, Pak, bener-bener nggak jauh dari bohong, nggak jauh dari ya misalnya minjam uang dipakai untuk berobat ayahnya, padahal tidak. Sampai di titik aku bilang ayahku meninggal padahal masih hidup gitu loh. Itu yang paling parah penyakit seorang penjudi gitu ya.
Berarti ya dari itu judi, pinjol, iya, minum, minum keras, semuanya perempuan, bohong, wah semua durhaka juga durhaka kepada orang tua juga parah gitu Pak. Nah, gitu pokoknya. Terus ya akhirnya pada waktu itu tuh, ini aku belum ceritain ya Pak. Sebenarnya itu aku sudah 2 hari itu jalan di sekitaran stasiun apa namanya, stasiun Turi. Itu cuman dua apa? Karena bingung kemana. Akhirnya apa namanya, jual HP. HP itu udah HP yang seri paling jelek Pak. Tak jual cuma laku 300 tok. HP kantor apa HP pribadi itu? Nah kalau HP kantor itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Jadi HP kantor aku gadekan, aku beli HP yang ini, sisanya itu aku pakai untuk deposit lagi. Oh iya, sampai di titik udah tinggal duit itu 100.000 doang. 100.000 aku akhirnya ke warnet. Selama 2 hari itu aku bingung ke warnet. Itu akhirnya cari ini jual ginjal gimana, ini gimana gitu loh. Wes bingung lah Pak, karena teman orang-orang itu pada baik sama aku gitu, ditolong di apa segala macam, tapi aku mengecewakan mereka, dan di hati nuraniku tidak pengen mengecewakan mereka, dan makanya aku kayak menghalalkan segala cara, kayak aku coba untuk jual ginjal ini segala macam, ternyata enggak. Dalam malah ketemu channelnya ini Mas Adi Sinaurip itu loh. Sinaurip itu, dan akhirnya ada inspirasi itu musafir di jalan. Aku terinspirasi itu menjadi musafir. Alhamdulillah malah ketemu channelnya Bunda Cucu, Pondok Pelunas Utang itu gitu loh. Nah aku ngelihat aku nge-treat itu gara-gara kata-katanya dia itu, ketika dia bilang aku yang duwe utang 4M apa beberapa titik, ratusan titik gitu ya. Terus kemudian dia ngomong itu satu-satu kata yang bikin ini, kamu sama manusia takut sama Gusti Allah nggak takut gitu. Nah aku kesana itu bukan karena embel-embel pondoknya Bunda itu lunas utang, bukan, tapi lebih ke karena takut pada Allah ya. Allah, dan pengen bertobat Pak. Taubat ya. Iya pengen bertobat. Akhirnya ya wis lah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku terakhir itu pagi-pagi subuh aku belum tidur karena semalaman itu di warnet Pak. Itu sekitar habis subuh aku sholat subuh, itu aku jalan apa namanya, aku bawa uang 30.000 tok, wes jalan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Startnya mulai dari sekitar stasiun Turi ya, stasiun Turi, teman jalan kaki. Oh ya, jalan kaki. Iya jalan kaki, pokoknya jalan kaki. Wah, disitulah ternyata niatku untuk bertobat itu dapat hidayah Pak. Jadi hidayahku itu pas lagi di jalan. Oh ternyata itu full jalan ya? Full jalan sampai Kudus. Sebelum ketemu Mas Adi yang dari Sinaurip itu. Kalau Mas Saiful tadi kan sempat naik bis ya. Kalau aku emang bener-bener jalan kaki, karena gini, sebelum aku jalan kaki itu aku ibaratnya ngulik atau reservasi tentang musafir itu gimana sih gitu lah. Nah aku riset kalau misalnya musafir itu tidak boleh minta, tidak boleh ngamen, tidak boleh nyolong segala macam. Aku melakukan hal itu Pak. Aku ingin membuktikan gitu loh. Apakah benar seorang musafir di jalan itu seperti itu? Terus aku apakah benar Gusti Allah tuh ada gitu loh. Nah aku ya udah aku jalan. Hari pertama itu tidak ada sama sekali yang ini Pak. Sampai ketemu malam itu ada yang beli, tiba-tiba ada yang beli nasi goreng. Dan waktu itu uang itu kedua ya? malam pertama kali jalan kaki. Jadi subuh ketemu malam, itu aku malam itu ada yang beli nasi goreng ternyata. Gitu. Rezeki. Oh ternyata bener, ada ngasih makan, bener gitulah. Tapi itu sholat nggak pernah ketinggal Pak. Jadi mampir masjid. Selalu mampir masjid kayak gitu. Di hari kedua sampai jam 12 siang itu aku nggak dapet apa-apa gitu loh. Wah mulai kan di situ tuh kayak bentar itu bawa pakaian berapa itu? Bawa pakaian itu 4 atau berapa gitu. Cuman nggak tak cuci. Nggak nyuci ya? Nggak cuci. Mandi nggak? Ya mandinya di masjid. Mandinya di masjid. Cuman mandi toh tapi nggak di ini. Wes pada waktu itu di hari kedua itu sampai setengah hari itu kayak dibuat, wah yakin nggak yakin sama Gusti Allah gitu loh Pak. Dan pada akhirnya ketika hampir mau lapar sedikit, nemu uang 15.000 di jalan. Pokoknya pokoknya pas jalan itu dibikin gini Pak, kayak wah kayak gelisah dapat gitu lagi, kayak hati senang dapat duit, tapi senang. Oh ternyata akhirnya sadar bahwa Gusti Allah tuh ada gitu loh. Gusti Allah tuh sudah mencukupi ketika kita makan atau minum itu sudah dicukupkan. Nah di Al-Quran kan yang saya pelajari kan memang ternyata ayatnya itu benar gitu, dicukupi gitu loh Pak. Terus ya pokoknya yang nggak nyangka itu ketika di hari ke-8 aku nggak ada expect sama sekali. Sebelum video yang kemarin viral itu nggak ada expect sekali gitu. Nah itu nggak expect bakalan ketemu Mas Adi gitu lah. Dan itu yang tahu Pak Adi dulu ya?
Iya. Atau krunya ya, mungkin krunya ya. Mas Adi langsung. Oh, langsung. Jadi posisi aku jalan di Selamat Datang Kota Kudus itu, wah itu momennya itu bahagia karena habis nemu uang itu 40.000 loh Pak. 40.000 itu kan bisa buat makan besok gitu lah, kan happy gitu. Bisa melanjutkan perjalanan. Pakai sarung itu ya? Wah, pakai sarung. Sarung batik. Nah, di titik itu pas itu kok gelalai kok dari jauh ketemu Mas Adi, aku langsung mengingat, wah Mas Adi, tak salamin gitu, sampean kenal saya, kata dia. Kenal Mas gitu. Saya jalan kaki karena sampean, aku bilang kayak itu. Memang bener, aku ngeliat video-video beliau gitu loh, dan menginspirasi saya gitu. Ya mungkin pilihannya pada waktu itu kalau nggak jalan kaki saya udah bunuh diri gitu. Cuman yang bunuh diri pun masih nggak ada keberanian, masih takut-takut gitu loh Pak. Ya alhamdulillah dipertemukan dengan saya nonton video itu. Nah, akhirnya ya wes diwawancara sama Mas Adi. Nah, di titik itu saya ngomong ke publik itu yang biasanya saya tukang bohong, suka ngapa, saya keluarkan semuanya Pak. Sejujur-jujurnya, seaib-aibnya saya. Jujur brutal ya. Jujur brutal Pak. Wes apa adanya aja lah gitu loh. Titik itu alhamdulillah saya bisa menjadi seorang Diki yang benar-benar jujur gitu loh ya. Mungkin kalau tak lihat dari komen-komenan di YouTube, terlahir kembali, betul. Diki kedua. Nah, betul. Nah, kalau dilihat dari komen-komennya mungkin banyak yang, wah ini Masnya kayak gini segala macam, banyak yang bilang paling nanti kumat lagi atau segala macam gitu ya. Tapi pokoknya kalau seorang penjudi yang sudah, menurut saya sudah berani mengungkapkan ke semua orang, sudah berani jujur mau apa adanya sama dirinya sendiri, mau siapapun gitu Pak, insya Allah untuk bertobat itu dipermudah sama Allah gitulah. Dan akhirnya sampai ketemu Mas Adi, diantarlah ke Bunda Juju dan menjadi Diki yang sekarang ini setelah 2 bulan ini di sini gitu, dan ketemu sampai banyak yang ini komen sekarang. Apa tuh Mas Pak? Tampak muda, bersih, gemuk. Gitu. Di komen-komenan Sinawurip itu saya ngelihat ada yang bilang umur 40, 50 Mas, ya karena mungkin di jalan udah kelihatan tua, saking mumetnya pikiran gitu ya Pak. Sebelum ini mukim ya. Nah, sebelum mukim di tempat ini tadi komen setelah mukim nih. Komen setelah mukim gimana Pak? Tampak gemuk, tampak lebih muda itu. Dibanding yang sebelumnya. Betul, ada komparasi ya itu. Ya. Bahwa yang saya alami setelah saya melakukan pertobatan di tempatnya Bunda Juju itu, yang saya dapat itu satu, hati jadi lebih tenang, lebih percaya sama Gusti Allah, wes pasrah gitu kan. Kita kan hidup dituntut untuk pasrah padanya, terima keadaan. Mungkin kita dijadikan Allah seperti ini, ya wes terima aja, nggak apa-apa kayak gitu. Nggak usah disesali, terus move on lah gitu dari luka-luka yang lama. Itu kan karena perbuatan kita sendiri, ya wes lah. Orang mau ngejudge apa ya udah nggak apa-apa, emang karena kesalahan kita sendiri kok gitu loh. Berarti selama di Pondok An-Nasr di Bunda Juju untuk menemukan diri ya, mengenal diri, mengenal Allah juga. Nah, ini tahapan yang luar biasa. Betul Pak. Dan untuk miracle secara dunia mungkin ya, secara dunia itu apa itu? Kemandang sekarang sudah mendapat ridho dari ayah, orang tua, bapak saya. Kemudian alhamdulillah sudah mulai kontak saya lagi. Itu dari mana itu? Beliau tahu. Nah, itu beliau malah ngechat Bunda Juju duluan malah. Oh gitu. Berarti beliau jangan mengikuti YouTube ya? Iya, ngikuti YouTube, malah ngechat Bunda Juju duluan ya. Akhirnya sampai sekarang saya minta ridhonya aja. Mama saya yang pertamanya tidak ridho, sekarang alhamdulillah sudah ridho. Wah, saudara-saudara saya semuanya pada nangis. Kok isole kowe dadi koyo ngene gitu. Ya, banyak miracle yang saya dapat mungkin secara dunia, mulai dari kayak mungkin kalau dari segi tawaran pekerjaan ada aja gitu, cuman dari bundanya masih belum mengizinkan untuk saya sana, takut kembali lagi karena riskan gitu loh. Mungkin fondasinya harus dibangun lebih kuat dulu. Tapi untuk Maisa juga tetap saya berusaha buat nyari. Yang namanya utang itu kan harus dibayar Pak, betul lah. Nah, harus dibayar ya secara nggak langsung, entah itu kapan dilunasi. Siapapun yang melunasi. Iya, siapapun yang melunasi, dan mungkin nanti ya tetap Gusti Allah yang melunasi gitu loh Pak. Iya. Gitu. Ya, pemirsa, ternyata alhamdulillah selama sekitar 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Mas Diki belajar untuk mengenal diri, mengenal Allah, melalui pertobatan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah lahir kembali ya, lahir yang kedua. Insya Allah. Nah, ini menarik karena dengan itu sekarang lebih tenang, lebih ayam, lebih anyam. bisa senyum. Nah, ini yang
yang mahal ini ya. Betul, betul, betul. Menghadapi masa depan lebih ada maknanya. Ada kan mana, gitu. benar, kita hidup untuk ya, apa kayak gitu, ya. gitu loh Pak. Insya Allah lah nanti kalau blok hitam ya biasanya udah blok hitam udah ketutup dengan amal dan sebagainya, insya Allah rezeki akan kebuka. Betul, betul. Terbukti sudah banyak tawaran. Nah, tinggal nanti ya tawaran yang dianggap lingkungannya bagus, mendukung. Betul, nah, betul, betul. Karena lingkungan mesti berpengaruh banget Pak, untuk judul itu berpengaruh banget. Dan bersyukurnya saya tidak sampai di titik yang namanya bunuh diri, karena korban judul itu akibat bunuh diri itu banyak banget. Dan hampir semua kalangan Pak. Mungkin penegak hukum kayak aparat itu pun juga bermain gitu loh Pak. Mahasiswa juga sudah bermain, generasi muda juga bermain. Ya kalau melihat berita-berita banyak berita-berita banyak kan. Maksudnya saya alhamdulillahnya nggak sampai di titik itu gitu. Nah, pemirsa, ini luar biasa ya. Testimoni dari Mas Diki. 2 bulan mukim di pondok dan rumah singgah An-Nasr yang dipimpin oleh Bunda Jujuk. Nah, ini semoga semakin baik, dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Ya, karena banyak dari santri yang mukim mondok maupun yang rawat jalan di Bunda Jujuk yang melesat bisnis juga banyak. Banyak testimoni seperti itu. Kemudian Mas Diki juga mengalami hal yang sama. Amin, amin. Menginspirasi banyak manusia. Amin. Ya, karena memang apalagi sekarang yang generasi muda itu yang luar biasa. Yang banyak, banyak digituin. Dan plan jangka panjang ya Pak, saya punya impian, punya cita-cita. Ini belum saya omongkan ke mana-mana. Cita-cita saya tuh, saya pengen punya pondok juga yang menaungi anak-anak muda akibat korban judi online. Nah, gitu. Saya udah baca story WA jenengan itu. Punya pondok seperti itu luar biasa. Karena memang saya mengamati ya orang-orang itu memang gitu. Ketika sudah jatuh dan ingin bangkit itu. Ya, saya seperti itu. Itu solusinya itu. Seperti itu hal itu terbukti nyata. Gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Terima kasih Mas Diki waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu kembali. Amin, amin, amin. Bertemu kembali dalam keadaan saya yang lebih baik. Betul. Sukses. Semangat itu ya. Terima kasih. Mas Diki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.